Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baskara, NIM 20060051190 dari kelas praktikum struktur data D. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum nomor 1, 2, dan 3 tentang array. Jadi pada tugas yang nomor 1 yaitu diperintahkan untuk membuat sebuah metode insert, di mana metode tersebut dapat menyimpan array secara berurutan. Di tugas pendahuluan kan sudah ada metode insert, tapi metode tersebut itu enggak menyimpan array secara berurutan. Nah, seperti ini 15, 45, 30 dan seterusnya. Ini kan nggak urut. Kalau di metode yang ini, array itu bisa disimpan secara berurutan seperti ini. Ini kan urut. Nah, lalu bagaimana proses nilai ini bisa masuk ke dalam array dengan metode ini? Oke, misal kita ingin memasukkan nilai 77 ya. Oke, ini adalah posisi awalnya 77. Ini 77 belum masuk, dan masuk ke sini, ini value nya 77, kemudian ada integer i, kemudian ada perulangan i sama dengan n elemen min 1. N elemen adalah jumlah elemen yang sudah dimasukkan ke dalam array. Kan nggak ada, masih belum ada, berarti 0 dikurangi 1 min 1. Kemudian masuk ke syarat sini, i lebih besar sama dengan 0, dan array indeks ke i lebih besar dari value kita yang ini ya, min 1, kan i nya min 1, min 1 lebih besar sama dengan 0, tidak terpenuhi. Berarti yang ini tidak perlu di abaikan saja, maka langsung lanjut ke sini. Karena ini dan ya, kalau salah satunya nggak memenuhi, maka program ini tidak dilanjutkan. Lanjut ke sini, array index ke i plus 1 sama dengan value. Berarti i nya kan min 1, array index min 1 plus 1 itu 0. Berarti array index ke 0 sama dengan value nya kan 77. Berarti 77 ini sudah masuk ke dalam indeks yang ke 0 ini. Lalu bagaimana proses masuknya data apabila sudah terdapat data di dalamnya? Nah, kita ingin memasukkan 66 nih ke dalam data-data ini. Lalu bagaimana 66 ini bisa masuk sesuai dengan indeksnya agar nilainya ini urut. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita mau masukkan nilai 66. Kita masuk lagi ke sini, integer i, kemudian ada i sama dengan n elemen min 1. Kan datanya tadi sudah diisi banyak ya. Datanya ada berapa? 7 ya, 7. Kemudian berarti 7 dikurangi 1, berarti i nya sama dengan 6. Kemudian masuk ke syarat, i lebih besar sama dengan 0 sesuai, dan array indeks ke 6 lebih besar dari value. Nah, 81 kan lebih besar dari 66, berarti masuk kedua syaratnya. Dan akhirnya bisa menjalankan yang ada di sini. Array indeks ke i plus 1 sama dengan array indeks ke i. Array indeks ke i plus 1, i nya kan 6. 6 plus 1 kan 7, berarti ini 7. Sama dengan array indeks ke i, i nya tadi adalah 6. Kita lihat gambar di sini. Nah, 7 kan nggak ada isinya. Terus kita masukkan ini, yang kosong ini, array indeks ke 6. Jadi array indeks ke 7 sama dengan array indeks ke 6. Jadi 81 masuk ke 7. Dia bergeser nilainya. Setelah itu didekrementkan. Jadi i nya kan tadi 6, didekremen menjadi 5. Ini 5, berarti yang ini 6. Masuk syarat ini sesuai, dan ini array indeks ke 5, 79 lebih besar dari 66, oke, sesuai juga. Lalu kita jalankan ini, maka dia akan bergeser lagi. Kemudian didekremen lagi, i nya yang sebelumnya 5 menjadi 4, kemudian ini 5. Oke, syarat ini terpenuhi. Kemudian array indeks ke i, yaitu keempat itu 77. 77 itu mau digeserkan ke 5. Apakah bisa? Bisa, karena ini array indeks ke i lebih besar dari 66. Dan lanjut, dikremenkan lagi, i nya 4 menjadi 3. Di sini menjadi 4. Oke, 3 masuk ke sini lagi, 3 lebih besar sama dengan 0, benar. Dan array indeks ketiga lebih besar dari value. Array indeks ketiga kan 53, value nya 66, berarti ini nggak masuk syarat. Akhirnya dia diturunkan ke sini. Array indeks ke i plus 1 sama dengan value, i nya kan tadi 3, kemudian 3 tambah 1 berarti array indeks keempat sama dengan value nya 66. Nah, akhirnya 66 bisa masuk ke indeks keempat. Jadi prosesnya seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Kalau di nomor 2 ini itu membuat metode, di mana metode tersebut dapat menerapkan binary search.
kan kalau sebelumnya itu menggunakan linear search ya. Linear search itu dimana pencarian value itu secara berurutan, jadi dicari satu-satu sampai ketemu. Kalau gitu kan lama, misalnya indeksnya nilainya ada di yang terakhir, maka dia akan mencari dari indeks yang pertama. Kalau di binary search ini, dia akan membagi batas atas dan batas bawah menjadi 2 hingga ditemu indeks yang tengah, posisi tengahnya, yang nantinya akan diproses sesuai dengan algoritmanya hingga nilai yang dicari itu bisa ketemu. Misal di sini kita ingin mencari nilai 79 ya. Ini 79 masuk ke ini integer key. Kemudian ada batas bawah. Batas bawah itu adalah awal indeksnya itu 0. Dan ada batas atas. Batas atas itu adalah n elemen -1, 7. Dan masuk ke while, ada batas bawah kurang dari jumlah batas atas. Kalau kondisinya seperti ini, maka dia akan menjalankan yang ada di dalamnya. Kemudian ini adalah untuk pembaginya ya, pembagi batas bawah dan batas atas, yaitu integer current index sama dengan batas bawah plus batas atas dibagi 2. Batas bawahnya kan tadi 0 ditambah batas atas 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 ini masuk ke sini. Key-nya kan 79. 79 kurang dari array index ketiga. Array index ketiga itu kan 53. 79 kurang dari 53. Ini berarti enggak sesuai. Dan ini di 79 lebih besar dari indeks ke-3. Benar. Dia maka masuk ke sini. Di sini batas bawah sama dengan current index plus 1. Kan tadi batas bawahnya 0. Setelah dia masuk ke kondisi yang ini, maka dia menjadi current index yaitu 3 tambah 1. Berarti sekarang batas bawahnya adalah 4. Kalau sudah seperti ini, maka yang awal ini indeks 0 sampai ke 3 ini enggak digunakan lagi. Selanjutnya kita ulangi lagi prosesnya, menjadi batas bawahnya itu 4 ditambah batas atas 7. 11 bagi 2 adalah 5. Berarti sekarang posisi indeksnya ada di 5. Masuk lagi ke sini, 79 kurang dari lebih kecil dari 55, tidak sesuai. Kemudian masuk ke sini, 79 lebih besar dari 77. Berarti dia kembali lagi proses ke ini. Batas bawah sama dengan current index plus 1. Current index kan 4 dan ditambah 1 menjadi 5. Sekarang batas bawahnya menjadi 5. Berarti ini enggak digunakan. Sekarang tinggal 3 saja, 77, 79, 81. Dan kembali lagi ke proses yang ini. Batas bawah itu kan 5 ditambah batas atas 7. 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti sekarang posisinya ada di 79. 79 kan yang kita cari. Berarti dia masuk ke sini. 9 sama dengan array indeks ke 6. Dia mengembalikan nilai true. Jadi seperti itu. Kemudian di soal nomor 3 itu adalah untuk menuliskan program yang sudah disiapkan, yaitu storing object, dimana program ini yaitu adalah program yang dapat menyimpan data dengan metode POOP, object oriented. Nah, di sini ada kelas mahasiswa memiliki atribut nim, nama, asal. Kemudian ada konstruktornya yaitu mahasiswa yang memiliki konstruktornya yaitu nim, nama, dan asal. Kemudian ada metode display mahasiswa dan ada metode getName. Nah, setelah itu ada kelas data array. Data array ini adalah yang menghubungkan kelas mahasiswa ini menjadi objek. Nah, di sini ada private mahasiswa dengan nama MHS yang bertipe array object, dan ada private integer element. Dan ini metode-metodenya mirip dengan yang ada di high array, cuma bedanya ini kan menyimpan suatu
data agar data itu terstruktur. Misalnya ini menyimpan data-data mahasiswa, kemudian untuk menjalankan aplikasinya itu di data array app. Nah, di sini array.insert ini kan memasukkannya melalui ini ya. Nah, ini menggunakan konstruktor, diisi dengan nilainya, maka outputnya akan seperti ini. Jadi ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.